pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru. Itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru. Tak perlu ragu-ragu. Senangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Dari semangatnya Ustazah merasa semua anak-anak sehat ya hari ini. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Oh Ken, Akila. Oh iya, Ustazah baru ingat karena Ken izin keluar daerah dan Akila ada yang tahu kenapa? Oh sakit, Masya Allah. Kita doakan teman-teman kita yang sakit agar diberikan kesembuhan dan teman-teman kita dengan urusan yang lain kita doakan semoga diberikan kemudahan. Amin. Oke anak-anak, hari ini ketemu lagi dengan Ustazah Deli. Seperti biasa sebelum Ustazah mulai, Ustazah akan memberikan kalian sebuah pantun. Pantun apa ya? Apa ya? Oke. Mentari terbit sudahlah tinggi. Jalan sendiri menuju pagar. Assalamualaikum ganteng solih Alkindi. Ganteng solih ya? Amin. Semoga kegiatan belajar kita hari ini berjalan lancar. Amin. Nah, sebelum kita mulai melanjutkan kegiatan belajar kita, apa ya yang biasanya kita lakukan? Berdoa. Oke, alhamdulillah kita berdoa dulu. Agar kenapa kira-kira? Agar dimudahkan, agar diberkahi, dan agar diridhoi apa yang kita lakukan. Baik, Ustazah minta kesediaan ketua kelas kita untuk berdoa dan memimpin doa teman-teman. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukit Pemuda Indonesia. Sifatnya belajar tentang apa ya? Oke, bunyi dan sifatnya. Nah, coba kita sama-sama perhatikan. Tujuan pembelajaran yang pertama, nanti anak-anak akan bisa tahu apa sih sifat-sifat bunyi. Dan yang kedua, kita akan melakukan eksperimen tentang perambatan bunyi. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ustazah ingin mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita agar kita sama-sama nyaman selama proses belajar dari awal sampai akhir. Apa saja? Yang pertama, tertib belajar. Yang kedua, sebelum Ustazah lanjut dengan materi tentang sifat-sifat bunyi, Ustazah ingin anak-anak melihat dan memperhatikan yang sering kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari. Ada yang pernah di rumahnya, di komplek perumahannya mendengarkan suara abang tukang rujak atau bakso? Itu abangnya di luar apa di dalam rumah? Apakah bunyi yang kalian dengarkan seperti ini? Ya, bakso, bakso, gitu ya. Ya. Biasanya bunyinya di dalam apa di rumah? Di luar apa di rumah? Di luar. Tapi kalau di luar nggak bisa kita dengerin ya. Kenapa ya? Nah, apakah kalian pernah dengerin ini? Sering. Terjadi di mana? Di langit apa di tanah? Nah, kenapa bisa sampai kita dengerin ya? Pernahkah kalian berada di dalam bioskop? Sering ya nonton film. Kalau kalian sedang di dalam bioskop, asik dengerin suara yang keras.
Tapi orang yang di luar terganggu nggak? Kira-kira kenapa ya? Iya, seperti suara ini. Ini kalau ada orang di depan mungkin terganggu karena ini bukan bioskop. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Are you ready? Anybody but one, and two, and three, and four, and five, and six. Masya Allah, suara yang patah terdengar paling keras. Masya Allah. Baik anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan lihat sama-sama video tentang materi, bunyi dan sifatnya yang mungkin menjawab pertanyaan anak-anak tadi ketika kita sedang melihat masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan perhatikan dan dengarkan. Bahwa bunyi berasal dari getaran. Selanjutnya, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Apa perbedaan aslinya gaung dan gema? Nah, kita akan sama-sama lihat dalam video berikut ini ya. Perhatikan suaranya dan perbedaan rambatannya. Perbedaan pantulannya. Nah, kedengaran nggak? Ya. Oke, tadi kalian sudah menonton video tentang apa saja? Sifat bunyi, gema, ya, gaung, ya. 3 jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Faiz, apa yang ditangkap dari video tadi, Faiz? Apa yang Faiz rekam dari video tadi di ingatannya Faiz? Sifat-sifat bunyi. Ya. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Bagus sekali. Nah, sekarang Ustazah akan mengajak kalian untuk melakukan eksperimen. Nah, untuk itu Ustazah akan minta kalian membentuk kelompok. Nah, kalian masih ingat nggak kelompok sebelumnya? Kelompok apa? Oke. Kalau masih ingat, Ustazah minta hitungan kelima sudah berada di kelompoknya masing-masing membawa alat tulisnya. Ustazah akan memberikan koin untuk kelompok yang sudah tertib. 5 poin pertama untuk kelompok yang sudah tertib. Wow, alhamdulillah. Ini sudah. Oke. Yang kelompok 1 sudah dapat 5 poin dan kelompok 2. Oke. Masing-masing kelompok Ustazah akan bagikan LKPD. Nah, lembar kerja, dan setiap kelompok akan mengerjakan soal yang berbeda-beda sesuai dengan percobaan sederhana yang dilakukan. Kelompok yang sudah tertib, oke. Kelompoknya Azam, silakan dibagi dulu, dilepas dulu ini. Oke. Apakah kalian sudah membagi tugas? Oke, kalau sudah, Ustazah memberikan kesempatan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas yang akan dikerjakan? Oke, kalau tidak ada, Ustazah akan membagikan perlengkapan kepada masing-masing kelompok. Oke, silakan. Ini kelompoknya, dicek lagi kelengkapan alat-alatnya. Tangannya ini tidak boleh menyentuh lantai dasarnya, nggak boleh menyentuh dasar. Jadi posisinya gini, seperti ini. Oke. Sekarang, karena kan setiap orang percobaannya berbeda-beda. Sekarang saling berbagi informasi. Yang ceritanya pakai kaleng, kenapa? Apa hasilnya? Yang ceritanya pakai Oke. Yang tadi percobaannya pakai benda cair, sudah tahu nggak kalau benda padat bagaimana? Boleh dipraktekin. Oke. Ya.
Tadi Ustazah melakukan penilaian kerja kelompok, siapa yang kompak, siapa yang semangat diskusi, itu Ustazah nilai juga. Termasuk tadi waktu percobaan. Ada nggak dari kalian yang tidak melakukan percobaan? Nggak ada. Nah, itu dia ya, harus aktif semua. Ustazah akan berikan waktu kalian hanya 5 menit saja untuk berdiskusi dan latihan dengan kelompoknya. Oke? Bagaimana cara membuka? Bagaimana cara menutup? Oke, silakan dibagi tugas. Siapa yang percobaan 1 nanti di depan akan presentasi. Ya. Ya. Are you ready? Kita lihat. Jeng 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 jeng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari percobaan 3 bersama Cedadi. Oke, pertama kami akan menjelaskan alat tembakannya. Alat tembakannya adalah selang plastik sepanjang 1 atau 2 meter. Dan angka kerjanya adalah 1. Pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Oke. Bicaralah dengan temanmu melalui telepon. Apa yang terjadi ketika dengan memperhatikan kalian mendengar kepada Menegang. Oke. Kedengeran? Oke. apa yang terjadi ketika 2 batu dimasukkan ke dalam air? Suara terdengar, bunyi terdengar, tapi tidak sejelas yang pertama. Tidak sejelas batu yang dikumpulkan di sisi luar ember. Perhatikan gambar ini. Intinya akan kami lakukan sekarang. Kendaraannya dalam plastik selanjutnya dengarkan apa yang dia sampaikan. Apakah yang dapat kita simpulkan tentang perambatan bunyi? Kita dapat mendengar bunyi karena bunyi bisa merambat melalui semua jenis zat dan sampai pada telinga kita. Oke. Terima kasih. Sekian dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua tadi yang sudah kalian eksperimenkan dan kalian presentasikan, boleh anak-anak hadap ke depan. Kira-kira apa yang perlu kita perbaiki? Bicara percaya dirinya. Percaya diri. Apalagi? Kaku-kaku dalam berbicara. Tidak kaku dalam berbicara. Apalagi? Tidak malu-malu. Apalagi? Tidak gugup. Tidak gugup. Berpikir yang positif. Berpikir positif. Apalagi? Dari percobaan tadi, diskusi tadi, ada nggak teman dari satu kelompok kalian yang tidak ikut terlibat? Ada semua? Alhamdulillah, Ustazah juga melihat seperti itu. Semuanya ikut berdiskusi, semuanya ikut melakukan percobaan sederhana. Ustazah sekarang ingin memberikan anak-anak materi lanjutan, ya sedikit saja, tentang manfaat apa saja yang kalian dapatkan setelah kalian mempelajari bunyi. Sekarang kita akan membahas pemanfaatan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Kita sama-sama tunggu soalnya. 10 soal mulai dari sekarang. Ya. Jelas? Bunyi dihasilkan oleh A, B, C, D. Oke, 3, 2, Ustazah mulai memindai. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pengaturan bunyi bagaimana? Nah, tadi terakhir kita nonton film yang ada kapal-kapalnya. Aku tahu tidak mana jawabannya.
Oke. Oke, sudah. Alhamdulillah. Akhiri kuis. Kita akan lihat hasilnya seperti apa, ya. Oke. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Kita akan lihat sama-sama di sini. Boleh duduk di bangkunya. Ustazah ingin kembali mengingatkan dari semua yang sudah kalian kerjakan tadi, ternyata tidak jauh-jauh dari materi yang sudah Ustazah berikan. Benar apa enggak? Nah, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama apa? Coba bisa dibaca. Oke, yang kedua. Sifat bunyi ada berapa? Ya, merambat, memerlukan medium, dan memiliki mediumnya apa saja? Padat, cair, dan gas. Yang terakhir, bunyi dapat merambat media padat, cair, dan gas. Dan yang paling baik media apa? Media apa yang paling baik? Padat. Kita sudah mempelajari tentang penglihatan dan cahaya. Dan sekarang kita belajar tentang bunyi dan nanti ke depannya akan belajar tentang pendengaran. Anak-anak tahu tidak? Itu yang memberikan penglihatan dan pendengaran siapa? Allah. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit dari kita yang bersyukur. Allah memberikan mata kita untuk apa? Mendengar, memberikan telinga untuk apa? Nah, tapi banyak yang lalai anak-anak. Nikmat-nikmat itu tidak dia syukuri. Contohnya apa kira-kira? Diberikan mata, coba kalian ingat-ingat. Lebih banyak membaca Al-Quran atau lihat HP dan main game? Masya Allah, luar biasa kalau yang benar seperti itu. Tapi banyak dari kita yang waktu kita habis. Tepuk satu. Oke, sehingga apa? Kita kadang sadarnya terlambat. Kalau sudah misalnya mata kita sakit, berair merah, baru kita merasa, ya Allah, apa yang buat mata saya seperti ini? Ampunilah ya Allah, sembuhkanlah. Baru kita seperti itu. Tapi pada saat mata kita dan telinga kita sehat, kita nggak punya rasa syukur dan nggak bisa merawatnya. Nah, hikmahnya apa anak-anak? Sebelum nikmat penglihatan dan pendengaran itu hilang, kita harus melakukan hal-hal bermanfaat dan mendatangkan pahala. Siapa yang mau di sini dapat pahala? Saya. Bagaimana supaya mata kita mendapatkan pahala? Baca Al-Quran. Bagaimana telinga kita mendengarkan pahala? Mendengarkan Al-Quran dan mendengarkan yang baik-baik saja. Nah, alhamdulillah kalian sudah melakukan segala hal hari ini. Pesan Ustazah, manfaatkan mata kalian, telinga kalian untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Seperti tadi yang dikatakan bahwa Allah yang memberikan penglihatan dan pendengaran itu. Gimana kalau diambil? Kita nggak bisa lihat apa-apa. Yang hobi baca juga jadi nggak bisa baca. Ngeri kan? Bayangkan kita jalan kemana-mana melihat hanya gelap, nggak ada warna-warna. Dari semua yang kita lakukan hari ini, Ustazah kembali ingin bertanya. Untuk refleksi hari ini, apa yang kalian rasakan setelah belajar hari ini? Alhamdulillah. Bahagia. Lalu, kira-kira materi hari ini ada yang kalian anggap sulit nggak? Apa? Tentang apa? Tentang padat. Oke. Apa lagi? Susah. Masya Allah. Tapi bisa kalian selesaikan ya? Oke. Apa yang bikin kalian bisa membuat yang sulit itu menjadi bisa? Oke. Karena berusaha dan karena berusaha dan memancing rasa ingin tahu. Oke. Semoga anak-anak memperoleh manfaat yang banyak tentang pelajaran kita hari ini ya. Oke. Dan alhamdulillah dengan segala rangkaian kita sudah menyelesaikan kegiatan kita hari ini. Duduk siap. Dan Ustazah mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah tertib mengikuti pembelajaran tentang materi sifat-sifat bunyi. Semoga materinya bermanfaat bagi anak-anak. Dan kedepannya kalian akan bertemu tentang materi telinga. Itu saja dari Ustazah. Nanti Ustazah berharap apa yang kalian dapatkan hari ini bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Ustazah berharap bukan hanya materi di sini aja, tapi kalian nanti sampai rumah, oh iya tadi kata Ustazah, gak usah lama-lama ininya, main HP-nya. Berarti kita nggak mensyukuri rezeki yang Allah berikan. Karena Allah bisa ngambil mata kita.
Ustazah berharap anak-anak bisa menjadi anak-anak yang solih dan nantinya bisa lebih baik dalam membawa dan memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah dalam badan kita, terutama penglihatan dan pendengaran. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua rangkaian hari ini. Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata, dan kita sama-sama mengakhiri kegiatan kita dengan berdoa, melafazkan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Kita sama-sama alhamdulillah, astaghfirullah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka, atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.